Selamat siang Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Perkenalkan, nama saya Suster Valentina Haloho. Saya dari kongregasi SFMA, Suster Fransiskanis Misionaris dari Asisi. Saya profesi yang kedua. Melalui bacaan dari 2 Tesalonika, saya merenungkan dan saya ingin membagikannya kepada kita semua dan bertemakan berdoa dan bekerja. Dalam bacaan ini kita diajak dan sangat ditekankan agar kita mampu bangun dari kemalasan kita, mampu berjuang demi meraih kesuksesan dalam diri kita. Kita tidak dilahirkan kaya ataupun miskin, tetapi benar memang ada sebagian orang yang terlahir kaya dan maupun terlahir miskin. Itu karena sudah menjadi takdir dan nasib mereka yang baik. Tetapi yang saya jumpai pada saat ini dan saya alami, saya sering melihat bahwa orang seringkali berpasrah hanya kepada kemiskinan dan kehidupan mereka pada saat ini. Ingat saudara-saudariku yang terkasih, bahwa kemiskinan bisa kita ubah dengan cara mau berjuang dan mau bertekad dalam diri kita. Seringkali saya melihat di kehidupan kita sekarang ini, kita selalu berpasrah hanya mengatakan, inilah nasib saya orang miskin, saya ingin itu, saya ingin ini, saya ingin itu, saya ingin ini. Tetapi saya tidak bisa melakukannya, karena saya tidak mempunyai uang atau ekonomi yang baik. Dengan demikian, kita sering menyalahkan Tuhan. Tuhan, kata mereka kau itu baik, kata mereka kau itu bijaksana, kata mereka kau itu adil, tapi mana keadilan itu tidak terdapat dalam diriku. Pada saat ini saya mengalami penderitaan yang mungkin orang lain tidak dapatkan. Di mana kau Tuhan? Seringkali orang beranggapan seperti itu dan itu menjadi rutinitas seperti terjadi sedemikian rupa. Tetapi saudara-saudariku yang terkasih, tanpa kita sadari dengan cara berpikir kita sudah membuang energi kita, pikiran kita, dan tenaga kita. Dan secara tidak langsung, kita sudah mengundang dosa itu sendiri dalam diri kita. Kita sudah menanamkan kebencian, kedengkian, dan iri hati kepada orang lain, dan bahkan kepada Tuhan sendiri. Maka saudara-saudariku yang terkasih, saya mengajak agar kita mampu untuk merubah nasib kita. Ingat, takdir dan nasib bisa kita rubah kalau ada keinginan, kemauan, dan tekad mau berubah. Tetapi dengan satu kata kunci, dalam keinginan kita itu, kita harus mengandalkan Tuhan dalam diri kita, karena apapun yang terjadi, kita pasti bisa melakukannya. Di mana ada keinginan, pasti ada jalan diberikan Tuhan. Perlu kita ingat semua saudari-saudari, bahwa memang jikalau ada orang terlahir kaya, tetapi dia tidak mempunyai usaha, keinginan untuk mengembangkan dan mempertahankan usaha tersebut, apalagi dia hanya mengandalkan dirinya, tidak mengandalkan Tuhan, itu semua akan sia-sia dan akan dapat hilang dengan waktu secepat mungkin. Jika kita ingin mau merubah takdir, maka tanamlah hal-hal yang positif dalam diri kita. Dan ingatlah, ada sebuah slogan mengatakan, ora et labora, berdoa sambil bekerja. Jika kita sudah mengetahui, maka lakukanlah. Dengan melakukannya, kita percaya perubahan yang ingin kita lakukan pasti menghasilkan buah yang baik. Dengan beriringnya waktu, kita harus mampu menanam hal-hal yang positif dalam diri kita. Kita harus menanamkan kata kunci dalam diri kita. Saya percaya Tuhan ada dalam diri saya. Dan saya mau berubah dan mengubah takdir dan nasib saya. Jadi saudara-saudariku yang terkasih, jangan pernah kita mengeluh atas apa yang kita lakukan. Orang yang mudah putus asa, orang yang mudah menyerah,
itu sama saja orang yang tidak mampu untuk bersyukur dan berterima kasih atas apa yang ia hadapi pada saat ini. Kita sering sekali menghayal, saya mau rumah mewah, saya mau tanah lebar, saya mau pakaian-pakaian bagus, atau saya mau memakan makanan yang enak. Tetapi pekerjaan kita setiap hari hanya tidur di rumah, nonton di rumah, santai-santai. Itu sama saja mimpi di siang bolong. Atau suku Batak mengatakan angan-angan para cendol, hal yang tidak mungkin terjadi jika tanpa usaha. Jadi saudara-saudariku, tidak ada kata tidak mungkin dan tidak ada kata terlambat jika mau kita berubah dan mau berusaha dalam mengubah takdir dan nasib kita. Jika kita ingin menjadi sukses, tapi ingat, sukses dalam Kristus bukan sukses dalam diri kita. Yang sukses dalam Kristus ialah sukses mau berbagi bersama, bukan hanya untuk diri kita sendiri. Saya mempunyai 3 kata kunci, 3B. Bangunlah, bergeraklah, dan berjuanglah. Dengan menanam ini, dan kita percaya, mungkin semua itu dapat kita lakukan dan kita bisa merubah nasib kita. Seperti pesan dari surat Paulus yang kedua kepada jemaat di Tesalonika yang sangat ditekankan kepada kita, bahwa jika seseorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Jadi, Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih, kita kan masih membutuhkan makanan karena kita masih hidup. Jadi, marilah Bapak, Ibu, dan saudari-saudariku yang terkasih menggunakan tangan kita untuk bekerja sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Semoga kita dapat melakukannya dalam kehidupan kita setiap hari. Sekian renungan saya pada hari ini. Terima kasih.